Assalamualaikum, salam sejahtera. Video saya kali ini saya tujukan kepada KPK khususnya dan tentu kepada masyarakat juga pada umumnya. Mengapa saya tujukan kepada KPK secara khusus? Karena saya ingin mendorong KPK agar dapat secepatnya memberikan tanggapan atas laporan yang dilakukan oleh Ubaidilah Badrun terhadap dua putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran dan Kaisang, sehubungan dengan dugaan atau tuduhan yang dilakukan oleh Ubaidilah bahwa dua putra Presiden ini melakukan tindak pidana KKN, ya, korupsi khususnya, dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya. Dua tindak pidana ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung atas perkara dari PT Sinarmas atau grupnya atau anak perusahaannya terkait pembakaran hutan yang oleh Mahkamah Agung divonis bersalah dan dihukum denda sebesar 78,5 miliar rupiah. Ubaidilah mengaitkan dua hal ini, yaitu antara putusan Mahkamah Agung satu sisi dan KKN, ya, di sisi yang lain, karena dia mengatakan bahwa antara putusan dan kongsian, ya, Gibran Kaisang dengan anak dari bos PT Sinarmas itu berdekatan waktunya. Kongsi terjadi di Januari, putusan terjadi di Februari, ya. Nah, waktu yang berdekatan ini kemudian diasosiasikan oleh Ubaidilah sebagai keganjilan, ya, yang diduga sebagai satu bentuk KKN untuk melahirkan putusan Mahkamah Agung itu, karena di situ ada faktor anak dari bosnya PT Sinarmas, ya, Gandhi Sulistianto itu, anaknya, putranya yang bernama Antoni Prabitya, itu join dengan Gibran dan Kaisang. Nah, fenomena itu, gejala itu, keganjilan itu dalam bahasa Ubaidilah dilaporkan kepada KPK tanggal 10 Januari. Kemudian tanggal 11 Pak Nurul Gufron, salah satu komisioner di KPK, memberikan penjelasan kepada media bahwa KPK itu tidak peduli siapapun yang lapor dan siapapun yang dilaporkan. KPK akan menanggapi, melayani, dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang dan SOP KPK. Ya. Penjelasan Pak Gufron ini pada intinya, kalau saya simpulkan, menekankan bahwa KPK akan bertindak menurut teknis yuridis, ya, secara teknis yuridis, dan memperhatikan kesetaraan atau persamaan di muka hukum dari semua warga negara. Nah, saya berharap bahwa pernyataan Pak Nurul Gufron ini tidak lip service, ya, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen, ya, karena memang KPK itu lembaga penegak hukum khusus di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, gitu. Nah, satu minggu kemudian, tepatnya 17 Januari, PLT Jubir KPK yang bernama siapa itu, Pak Fikri, ya, Pak Ali Fikri, ya, menjelaskan kepada persnya, tentu penjelasannya berarti untuk masyarakat, bahwa pada waktu itu KPK sedang dalam taraf verifikasi atas data-data yang dipakai, yang diberikan oleh Ubaidilah dalam rangka laporannya itu. Nah, saya melihat atau saya mengharapkan bahwa KPK itu dalam rangka verifikasi ini bisa bekerja efektif dan
efisien, gitu ya. Karena KPK tentu sudah memiliki unit sendiri atau departemen sendiri, SDM sendiri, sarana dan prasarananya yang lengkap hanya di dalam rangka verifikasi, gitu. Karena verifikasi itu kan pada prinsipnya hanya melakukan pengujian, penelitian tentang kebenaran dan kevalitan dari data-data yang dijadikan dasar laporan oleh Ubedillah, ya. Jadi sebatas pada data-data yang diberikan itu, diuji kebenarannya, diuji kevalitannya, sehingga bisa disimpulkan apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK atau tidak, menjadi kompetensinya dan kewenangannya KPK atau tidak, ya. Itu kan masalahnya sesederhana itu. Artinya di dalam taraf itu kan, di dalam taraf verifikasi itu kan KPK belum melakukan penyelidikan, ya, penyidikan dan sebagainya. Jadi artinya harus fokus kepada data. Nah, kemarin karena kemarin laporannya Ubedillah itu adalah tuduhan, sangkaan bahwa Gibran dan Kaisang itu melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, ya, terkait yang terhubung dalam hubungannya dengan putusan MA, maka saya mengharapkan bahwa KPK fokus di situ, melakukan verifikasi secara jujur, objektif, dan transparan kepada masyarakat. Ya, dengan kata lain, saya menghimbau KPK benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tugas dan kewajibannya secara profesional, gitu, berdasarkan pertimbangan teknis yuridis dan tidak dengan pertimbangan politis dan lain-lain. Kenapa? Karena sekarang ini sudah 2 minggu berlalu dari laporannya Ubedillah Badrun. Pertanyaannya, masakan hanya untuk verifikasi data-data laporan itu saja memerlukan waktu berminggu-minggu, gitu. Padahal saat ini masyarakat itu sedang menunggu, meminta kepastian dari KPK. Apakah laporannya Ubedillah Badrun itu memang layak ditindaklanjuti? Artinya, laporan itu memang disertai dengan fakta dan bukti hukum atau data-data yang memiliki kualitas hukum, yang memiliki nilai hukum untuk ditindaklanjuti atau tidak. Kan itu yang diperlukan oleh masyarakat, kepastian itu. Ya, dan saya mengharapkan bahwa KPK sekali lagi tidak berdiri di atas kiri dan kanan, tapi berdirilah di atas keadilan dan kebenaran, gitu. Karena negara ini membutuhkan penegakan hukum yang jujur, yang fair, yang adil, yang beradab, ya. Sehingga dengan demikian dapat terhindarkan kesimpang siuran, ya, dan kekacauan pendapat ini, saling silang pendapat di masyarakat di antara pihak-pihak yang pro pada laporan Ubedillah Badrun dan yang kontra. Saya berada pada pihak yang ingin berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Ya, bukan persoalan di pro dan kontra. Saya menginginkan hukum ditegakkan dengan jujur, adil, dan objektif. Nah, sebagai contoh, kalau KPK melambat-lambatkan ini, menggantung persoalan ini, jelas sekali lagi kegaduhan akan semakin liar, ya, mungkin akan semakin bertambah-tambah volumenya, ya, frekuensinya, gitu ya. Sebagai salah satu contoh, sekarang timbul lagi isu bahwa perusahaan Ventura yang menyuntikkan modal kepada perusahaannya Gibran dan Kaisang itu, ya, kepada Gola dan kepada Mangkokku itu, di dalam 2 kali penyuntikan yang totalnya kurang lebih mencapai 100 miliar itu katanya perusahaan itu tidak terdaftar di OJK, ya. Ini ada yang memberitakan ini bahwa 2 perusahaan penyuntik modal Gibran dan Kaisang tidak terdaftar di OJK, ya. Jadi Alpha JW
Ventures, ya, Alpha JWC Ventures, itu tidak terdaftar di OJK, ya, gitu ya, tidak terdaftar. Nah, yang terdaftar itu ada nama yang serupa dengan itu, yaitu PT Indonesia, PT Indonesia yang terdaftar di Kementerian di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM itu adalah PT Alpha JWC Indonesia. Nah, apakah ini sama atau tidak? Ataukah ini sebuah PT pakai nama PT Alpha JWC Indonesia, lalu mengeluarkan produk JWC Ventures itu ya? Atau yang lain ya kita tidak tahu. Ya, tetapi paling tidak sekarang sudah diisukan bahwa penyuntik modal pada dua perusahaannya Kaisang dan Gibran itu, pada Gola dan pada Mangkokku itu adalah tidak terdaftar di OJK, ya. Padahal kalau kita lihat datanya, identitasnya, alamatnya lengkap, jelas. Nah, saya mau mengatakan ini kan satu kerancuan lagi, masyarakat dibikin rancu lagi. Padahal kalau memang benar perusahaan atau venture capital ini, ya, Alpha JWC Ventures itu tidak terdaftar, dan itu kan problem yang tersendiri. Ya, itu problem antara perusahaan itu dengan OJK. Ya, karena sudah ada undang-undang OJK, ada undang-undang lembaga venture capital itu kan termasuk di dalam lembaga pembiayaan. Ada undang-undangnya sendiri, OJK sebagai lembaga pengawasnya punya undang-undang sendiri, ya. Nah, kalau memang benar seperti itu, artinya dengan kata lain seperti yang diberitakan, diisukan sebagai perusahaan yang ilegal dan sebagainya, kan itu laporannya kepada OJK gitu. OJK itu kan punya lembaga penyidik sendiri juga, penyidik khusus di bidang jasa keuangan yang di bawah pengawasannya itu. Jadi ke sana arahnya, bukan ke KPK kan. Nah, hubungannya apa? Dan yang kedua, ternyata perusahaan-perusahaan ini tidak terlihat berhubungan langsung, ya, terafiliasi. Saya tidak tahu apakah terafiliasi atau tidak dengan PT Sinarmas. Tapi paling tidak anaknya Pak Gandhi atau Antoni Predja itu tidak ada di dalam perusahaan itu, di dalam perusahaan venture capital itu misalnya, ya. Jadi ini kan membuat kacau dan membuat riuh lagi, ya, gaduh lagi di dalam masyarakat. Saya mau katakan, persoalan ini tidak bisa dicampur aduk dan dikacau balaukan, ya, harus dimitigasi kasus demi kasus. Kalau benar kasusnya Alpha JW Ventures ini tidak terdaftar atau katakanlah ekstrimnya ilegal, silakan lapor ke OJK. Sekali lagi, OJK punya lembaga penyidikan sendiri, gitu. Dilaporkan di sana. Ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan. Ya, ada aturan-aturan mainnya di situ. Nah, bagaimana konsekuensi kalau sebuah perusahaan pembiayaan itu tidak mendaftarkan diri di OJK? Ya, saya mau mengatakan begini. Kenapa saya sampai dengan sekarang masih percaya pada komitmen Pak Jokowi untuk lurus, ya, melaksanakan pemerintahan dengan lurus. Buktinya di hari Kamis, di tanggal 20 Januari, di depan untuk acaranya masyarakat ini, ya, jasa keuangan itu, ya, beliau masih justru menekankan kepada OJK, situasi sulit, kata Pak Jokowi, ya, sehingga minta OJK tak kendor awasi modus-modus kejahatan keuangan. Bayangkan, artinya saya mau mengatakan begini, seandainya Alpha JWC Ventures itu benar-benar melakukan praktek pidana, saya percaya Pak Jokowi tidak akan melindungi, karena pasti malu dong beliau itu. Beliau sendiri menekankan, meminta agar OJK sendiri tidak lalai, ya, tidak kendor mengawasi modus-modus kejahatan keuangan di situasi sekarang. Itu baru terjadi pada tanggal 20 Januari yang lalu, gitu. Jadi maksud saya adalah jangan kita mengacaukan kasus.
sekali lagi, tuduhannya Ubedillah Badrun kepada Gibran dan Kaisang itu adalah tindak pidana KKN, dalam hal ini kolusi khususnya terhadap putusan Mahkamah Agung. Ya, juga dia menuduh korupsi. Nah, kan saya udah pertanyakan, korupsi itu siapa yang uangnya siapa yang dikorupsi? Mereka itu bukan ada hubungannya dengan pejabat negara dan sebagainya, mereka menerima uang. Kenyataannya di sini kan tidak. Suntikan dana dari pihak swasta. Apakah pihak itu berkorupsi? Ya, dibuktikan saja, bisa nggak? Karena itu saya berharap KPK tidak bertele-tele soal hasil dari verifikasi ini, soal proses verifikasi ini. Ya, verifikasi laporannya Ubedillah Badrun itu. Ya, gitu. Apakah Gibran dan Kaisang itu berkolusi dengan hakim-hakim Mahkamah Agung? Itu kan menjadi pertanyaan, kan? Sehingga Mahkamah Agung melahirkan putusan yang oleh Pak Ubed itu dinilai sebagai ganjil itu. Ya, coba itu kan padahal menurut hukum biasa saja, tidak ada yang ganjil. Nah, itu kan harus dibuktikan oleh Ubedillah. Ya, jadi saya mau mengatakan begini, marilah kita berdiri yang jujur di atas hukum, di atas keadilan dan kebenaran, gitu. Ya, jangan mengkritik Pak Jokowi dengan nada menyerang, itu karena kebencian, gitu. Itu yang saya ingin hindarkan. Mengkritik kebijakan publiknya, kalau nanti memang anak-anaknya terlibat tindak pidana, silahkan kita mendukung penuh untuk diproses, diurus. Negara ini kan harus benar-benar bisa menjadikan hukum itu panglima. Makanya saya mengharapkan KPK itu adil dan jujur, gitu. Jangan digoreng-goreng terlalu lama, hanya memverifikasi saja terlalu lama. Akibatnya sekarang ini lihat, melebar lagi kasusnya. Ya, kalau ini kan harusnya kasus lain lagi. Artinya kalau Ubedillah mau menyoroti modal Ventura ini, harusnya dia melaporkannya ke OJK. Dia melihat ada tanda-tanda gejala-gejala tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan ini. Misalnya begitu. Ya, yang ditubruk bukan Gibran dan Kaisangnya, perusahaan ini, gitu loh. Ya, itu pun sekali lagi kalau punya data, kalau punya fakta dan bukti hukum minimal petunjuk, gitu, indikasi. Nggak bisa kita itu melaporkan orang melakukan pidana sembarang ngasal saja, gitu kan, mana boleh. Ya, main tuduh, main berprasangka tanpa bukti, mana bisa. Secara awam saja orang tahu. Kita nggak bisa menuduh seseorang mencuri atau apapun kalau tidak ada bukti yang jelas, ya. Ya, nanti bahwa bukti itu harus didalami dan diolah kembali, ya itu memang tugas penyidik, gitu loh. Tetapi data laporan awal itu minimal harus ada, itu yang saya masukkan. Nah, itu yang saya tantang Pak Ubed, kan, buka dong. Sekarang, tapi ingat loh, ini jangan melebar lagi. Laporan Anda kemarin fokus kepada tuduhan bahwa Gibran dan Kaisang itu berkorupsi, kolusi dan untuk menerbitkan putusan MA itu. Ya, juga melakukan pencucian uang. Nah, tuduhan-tuduhan itu harus jangan dikaburkan lagi. Ya, itu yang Anda harus buktikan, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda tidak bisa dipidanakan karena ada perlindungan saksi dan korban? Ya, kalau saksi dan korban itu adalah saksi yang benar, tapi kalau Anda ngarang, Anda ngasal, ya tetap aja bisa dipidana. Itu kan di dalam rangka perlindungan saksi itu adalah untuk saksi-saksi yang benar. Ya, bisa saja itu whistleblower, ya, bisa saja orang-orang dekat. Makanya saya katakan ada nggak data itu. Tapi kalau Anda cuman berdasarkan keganjilan, mana bisa mendapatkan perlindungan. Ya, jangan terlalu jauh menafsirkan hukum perlindungan saksi dan korban. Ya, saksi itu kalau memang posisinya relevan, Anda mengungkapkan sebuah tindak pidana karena Anda tahu saksi itu saksi fakta, bukan dalam bahasa hukum begini, bukan saksi yang disebut de audito itu. Ya, situ Anda tuh mendengar googling berita, lalu Anda ngomong ini keganjilan, lalu Anda lapor, itu bukan saksi, gitu loh. Itu bukan sumber Anda, itu tidak primer, gitu. Saksi itu harus saksi eyewitness, saksi yang melihat, mendengar, tahu sendiri. Nah, itu saksi, itu yang layak mendapat perlindungan kalau Anda melaporkan. Ya, hati-hati. Makanya saya menunggu tanggapan KPK ini satu-satunya harus ditunggu.
Ya, kita udahlah berprasangka oke saja gitu ya dengan laporan Ubedillah ini, cukup bukti, ya, cukup punya dasar yang kuat gitu. Kita tunggu saja. Ya, karena itu saya nggak setuju kalau belum apa-apa ada relawan Jokowi misalnya yang melaporkan. Itu nggak patut juga. Untuk apa berbuat itu kan prematur, tindakan yang prematur. Tunggu dulu biar KPK ini menanggapi. Sekarang menurut saya lebih baik desak KPK untuk tidak bertele-tele melakukan proses verifikasi ini, untuk tidak kemana-mana gitu, fokus. Dan sekali lagi tidak masuk akal, sekali lagi mohon maaf nih kepada KPK, ya, institusi yang terhormat, tidak masuk akal kalau dari pihak KPK itu bertele-tele hanya soal verifikasi, butuh waktu berminggu-minggu. Mohon maaf nih, ya kan, kerja yang tidak efisien dan tidak efektif kalau semacam itu. Ini sekali lagi isu penting gitu. Ini isu akan bisa kemana-mana, berdampak ekonomi, berdampak politik, dan lain sebagainya. Dan saya mengharapkan KPK bekerja jujur, lurus, dan objektif gitu, berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan demikian, kasus ini sekali lagi bisa dengan cepat mendapatkan kepastian hukum. Apakah laporan Ubedillah Badrun itu layak ditindaklanjuti? Kalau layak, silakan ditindaklanjutin sebagaimana mestinya, yaitu KPK kewenangannya. Kalau tidak, segeralah jawab tidak layak ditindaklanjutin. Di situ saja cukup ada kesimpulan. Dan silakan, sekali lagi yang punya hak adalah Gibran, Kaesang, ya, juga pihak yang terafiliasi PT Sinarmas, ya, bahkan mungkin nanti perusahaan Ventura itu. Silakan, punya hak semua untuk mempermasalahkan laporan Anda, mempermasalahkan tindakan Anda melaporkan mereka. Ya, demikian harapan saya kepada KPK. Terima kasih dan salam sehat.